Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak semua. Bagaimana libur kalian pasca eh, adanya COVID-19 melanda di Indonesia? Bapak harap kalian semua baik-baik saja dan Bapak harap kalian tidak ada yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Baiklah, pagi hari ini kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Materinya sudah Bapak upload di Google Classroom dan Bapak sediakan dalam bentuk PowerPoint. Baiklah, kita mulai. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai jasa keuangan lainnya. Baiklah, selanjutnya itu ada latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga negara ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri atau independen. Ia tidak terkait dengan pihak lain dan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang melakukan peraturan, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya itu ada sejarah otoritas jasa keuangan. Awal pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3 hal yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu pertama, pengembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan. Dan yang ketiga itu amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang terdapat pada pasal 34. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997 sampai 1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. Selanjutnya ada tujuan dari otoritas jasa keuangan. Ada 3 hal. Yang pertama itu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggaranya sektor secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya itu ada mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir itu ada melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK yang pertama itu mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Selanjutnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Yang terakhir itu pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Adapun tugas dari otoritas jasa keuangan yaitu melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya itu ada kewenangan dari otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan ini memiliki 2 kewenangan. Yang pertama itu wewenang pengawasan, yang kedua itu wewenang pengaturan. Kita mulai dari wewenang pengawasan. Wewenang pengawasan ada 4 poin, Yang pertama itu melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, IKNB,
memberi atau mencabut izin usaha, pengesahan. Yang kedua itu persetujuan atau penetapan pembubaran. Yang ketiga memberikan perintah tertulis kepada LJK dan menunjuk pengelola statuter. Dan yang keempat itu menetapkan sanksi administratif. Baiklah, selanjutnya ada wewenang peraturan. Ini juga ada 4 poin juga. Yang pertama itu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga menetapkan peraturan mengenai pengawasan. Dan yang terakhir itu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Oke, sekian materi dari Bapak tentang otoritas jasa keuangan. Selanjutnya Bapak akan membagi 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang per kelompok, dan Bapak akan memberi soal latihan tentang otoritas jasa keuangan. Baiklah, sekian untuk hari ini. Pesan Bapak, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jaga keluarga di rumah supaya tidak terinfeksi COVID-19. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.